Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizal dengan NIM 24051204127. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang saya lakukan dengan metode multiple linear regression, yaitu proses 1 dengan ketentuan yang pertama, carilah minimal 5 referensi terkait penerapan multiple linear regression untuk menyelesaikan permasalahan, peramalan, atau prediksi. Dengan contoh referensi sebagai berikut. Ini. Terus yang kedua, carilah dataset yang dapat digunakan untuk implementasi multiple linear regression minimal 3 variabel independen dan 50 baris data. Yang ketiga, implementasikan MLR multiple linear regression untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir, yang keempat, buat laporan dokumen dan PPT untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya yang diganti dengan upload di video YouTube dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang pemilihan dataset, penjelasan detail dataset, manualisasi metode multiple linear regression terhadap dataset. Yang keempat, evaluasi performa dengan minimal 3 metode, MSE, MAPE, dan RMSE. Yang kelima, kesimpulan. Yang terakhir, referensi yang digunakan. Langsung saja ke laporan yang telah saya buat. Tema yang saya gunakan pada proyek 1 yaitu tentang sepak bola dengan judul analisis pengaruh tembakan ke gawang musuh, penguasaan bola, dan umpan sukses atau akurat terhadap hasil pertandingan klub Manchester United menggunakan regresi linear berganda. Latar belakang pemilihan dataset ini yaitu dalam era sepak bola modern, analisis statistik telah menjadi alat penting bagi pelatih, analis, dan penggemar untuk memahami performa tim secara objektif. Klub seperti Manchester United memiliki data pertandingan yang kaya atau banyak sekali, mulai dari jumlah tembakan ke gawang, penguasaan bola, hingga umpan sukses atau akurat yang tercipta. Data ini tidak hanya mencerminkan gaya bermain tim Manchester United, tapi juga berpotensi mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Pemilihan data set Manchester United didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, klub Manchester United ini memiliki dokumentasi statistik yang lengkap dan konsisten. Manchester United merupakan tim dengan intensitas pertandingan tinggi dan basis penggemar yang besar, sehingga tersedia banyak data historis yang dapat dianalisis. Yang ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, tembakan ke gawang, penguasaan bola, dan umpan sukses atau akurat. Merupakan indikator umum yang mudah diakses dan relevan secara taktis. Yang keempat, selain itu, alasan personal yang mendasari pemilihan klub ini, padahal banyak sekali klub di luar sana, tetapi mengapa saya memilih klub Manchester United ini? Karena banyak warga di lingkungan tempat tinggal saya merupakan penggemar Manchester United. Mereka kerap merasa kecewa atau stres saat menyaksikan pertandingan klub yang dalam beberapa tahun terakhir lebih sering mengalami hasil imbang atau kekalahan dibanding kemenangannya. Puncak stres atau kecewa ini pada laga Manchester United melawan klub dari Inggris tier 4. Jadi Manchester United ini kalah melawan klub tier 4 yang notabene pemainnya itu bukan bermain bola untuk bekerja, tapi bermain bola sebagai hobi. Karena tier 4 di Inggris itu bisa dianggap bukan sebagai ajang yang bergengsi, dan Manchester United kalah dalam laga tersebut yang membuat fans atau penggemar merasa kecewa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut yang tadi
tembakan ke arah gawang, penguasaan bola, dan umpan akurat terhadap hasil pertandingan. Selain memberikan wawasan bagi analis performa tim, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi bahwa klub ini memiliki potensi untuk meraih kemenangan beruntun di masa mendatang. Penjelasan dataset yang saya gunakan terdiri dari 55 pertandingan terakhir Manchester United di kompetisi resmi seperti Premier League, Tier Liga 1 di Inggris, UEFA atau lebih dikenal dengan sebutan Liga Champions, dan pertandingan persahabatan yang biasanya dilakukan saat jeda musim. Data diambil dari situs seperti FotMob. Ini data yang telah saya kumpulkan, yang ada tanggal pertandingan Manchester United mulai dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2024 sampai ke minggu kemarin tanggal 4 bulan 10 2025. Penjelasan mengenai dataset ini saya menggunakan 3 variabel X, yaitu variabel yang pertama tembakan ke gawang musuh, simbol X1, jenis numerik, deskripsi jumlah tembakan ke gawang musuh yang dilakukan Manchester United dalam satu pertandingan. Variabel yang kedua penguasaan bola dalam persen, simbol X2, jenis numerik, deskripsi persentase penguasaan bola Manchester United selama pertandingan berlangsung. Yang ketiga, umpan akurat, simbol X3, jenis numerik, deskripsi, jumlah umpan akurat yang dilakukan Manchester United dalam satu pertandingan. Variabel yang terakhir, hasil pertandingan, Y, jenis kategori, deskripsi, skor hasil, jika menang mendapatkan 3 poin, imbang mendapatkan 1 poin, dan kalah akan mendapatkan 0 poin. Dataset ini akan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil pertandingan. Manualisasi metode MLR. Di sini saya menggunakan normalisasi terlebih dahulu. Mengapa? Karena data yang saya gunakan perlu dinormalisasikan. Karena skala dari ketiga variabel bebas, ini ketiga variabel bebas yang data manta ini memiliki perbandingan skala yang sangat besar. Contohnya ini X1 11, X2 60, dan jumlah umpan akuratnya 566. Skala yang sangat besar. Jadi, diperlukannya normalisasi data terlebih dahulu agar skala yang akan dianalisis menjadi sangat dekat. Contohnya tembakan ke gawang, penguasaan bola, dan umpan akurat memiliki rentang nilai yang cukup besar dan berbeda satu sama lain. Misalnya penguasaan bola dinyatakan dalam persentase 0 sampai 100, sedangkan umpan sukses bisa mencapai ratusan, dan tembakan gawang biasanya bernilai belasan. Perbedaan skala ini dapat menyebabkan model regresi menjadi bias terhadap variabel yang memiliki nilai lebih besar. Dengan melakukan normalisasi data, setiap variabel akan berada dalam skala yang seragam sehingga model regresi dapat membaca pengaruh masing-masing variabel secara adil, proses perhitungan koefisien menjadi lebih stabil dan akurat, interpretasi hasil menjadi lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala. Rumus yang digunakan yaitu X aksen nilai setelah dinormalisasi, yaitu X nilai asli dikurangi X minimal dari data dibagi X max dikurangi X min. Di sini sudah saya beri tanda untuk dataset X minimalnya. Di X1 ini dataset minimalnya adalah 4, ini 4, dan yang paling banyak itu 28. Untuk yang X2 itu 30 dan maksnya 73. Yang X3 minimalnya 204 dan maksimalnya 628. Selanjutnya, setelah melakukan normalisasi data, kita akan melakukan manualisasi metode MLR. Nah, ini. Jadi nanti kita akan menghitung nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, Y kuadrat,
X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, dan terakhir X2 dikali X3. Ini 50 data, 55 data. Terus terakhir, kita akan menjumlahkan seluruh data ini untuk mencari sigma dalam masing-masing variabel. Ini nilai kuning, ini sigma. Dari perhitungan di atas, kita ubah menjadi persamaan dari rumus ini. Banyak data ditambah ini, masukkan ke rumus ini, ditemukan persamaan matrik augmented seperti ini. 55, 26, 231, 31, 27, 77, 26, 15, 16, 14, 31, 16, 21, 18, 27, 14, 18, dan 16, dan ini merupakan hasil dari data ini yang dirubah menjadi rumus ini yang menghasilkan matrik seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan linier menjadi bentuk yang lebih sederhana akan digunakan metode eliminasi Gauss dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi kolom 1, buat elemen di bawah pivot baris 2 sampai 4 kolom 1 menjadi 0. Jadi nanti kita akan mengubah nilai baris 2 sampai baris 2 kolom 2 sampai 4 menjadi 0 seperti ini dengan cara pivot awal P11 sama dengan 55, hitung faktor, menghasilkan ini, terus dilakukan operasi seperti berikut yang akan menghasilkan nilai 0. Jadi baris 2 sampai 4 kolom 1 sekarang bernilai 0. Selanjutnya, langkah yang kedua, eliminasi kolom 2, jadikan elemen di bawah pivot baris 2 kolom 2 menjadi 0. Pivot saat ini P22, ini P22 3,39, bla bla bla. Kita hitung faktor, menghasilkan ini, dan kita operasikan sebagai berikut, dan akan menjadikan baris kolom ini menjadi 0. Dan angka yang pada sini akan berubah ketika diproses seperti ini. Selanjutnya, langkah yang ketiga, eliminasi kolom 3. Jadikan elemen di bawah pivot baris ketiga, kolom 3 menjadi 0. Pivot saat ini P33, ini P33. Ini ya, P33. Nilai elemen baris 4, kolom 3 pada matriks di atas ternyata sudah 0. Jadi faktor P43 0, operasinya tidak mengubah apa-apa karena P43 ini sudah 0. Tetap tidak berubah. Jadi langsung saja langkah keempat, substitusi mundur untuk mendapatkan nilai variabel A, B1, B2, dan B3. Langkah yang pertama, cari B3. Kita mulai substitusi mundur dari yang paling sini dulu. Baris terakhir cuma punya satu variabel ini, kita masukkan variabelnya ini menghasilkan 2,01 bla 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 bla. Terus langkah yang kedua, naik ke baris 3. Baris ini 3, kita masukkan nilainya, masukkan, dan akan menghasilkan negatif 1,759 bla bla bla. Terus selanjutnya langkah 3, naik lagi ke baris 3, masukkan nilainya, substitusi nilai ini, not, catatan, mulai di sini perhitungan akan dibuatkan 2 angka ke belakang koma karena angkanya sangat banyak sekali. Ini menghasilkan persamaan seperti ini dan menghasilkan 0,92. Langkah yang terakhir, baris pertama untuk mencari nilai A, kita masukkan ke persamaan ini, substitusi nilai, dan mendapatkan hasil akhir A sama dengan 0,97, B1 0,92, B2 negatif 1,76, dan terakhir B3 2,01. Jadi persamaan regresi yang didapat diprediksi sama dengan 0,97 tambah 0,92 X1 dikurangi 1,76 X2 ditambah 2,01 X3. Selanjutnya, valuasi model regresi. Dari persamaan yang sudah didapatkan tadi,
kita akan menghitung Y prediksi, Y prediksi atau error, terus ini dikuadratkan, terus yang terakhir Y prediksi dibagi dengan Y. Ini sudah saya manualisasi menggunakan Excel, hasilkan tabel seperti ini. Nah, mengapa kita membutuhkan data ini? Karena untuk menghitung nilai evaluasi, yaitu yang tadi MSE, mean squared error, yang bermakna mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual Y, dengan Y prediksinya. Semakin kecil MSE, semakin baik model regresi linearnya. Karena selisih dikuadratkan, MSE memberikan penalti lebih besar pada error yang besar. Ini dengan rumus MSE, sigma Y asli dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi N jumlah data, banyak data. Ini sigma Y asli dikurangi Y prediksi ini sigmanya, yang ini kuadratkan, ini 89,5 bla 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 bla. Kita bagi banyak data menghasilkan 1,62731. Ini hasilnya. Artinya rata-rata kesalahan kuadrat prediksi model regresi linear ini adalah 1,6273. Model memiliki penyimpangan kuadrat yang cukup rendah terhadap nilai aktual Y. Yang kedua, evaluasinya itu mean absolute percentage error, MAPE, bermakna menunjukkan rata-rata kesalahan dalam bentuk persen terhadap nilai aktual, sangat mudah diinterpretasikan karena menggunakan skala presentasi. Semakin kecil nilai MAPE, semakin akurat model regresi linear. Dengan rumus sigma nilai mutlak Y asli dikurangi Y prediksi dibagi Y prediksi, Y asli dibagi jumlah data dikali 100%. Ini 100% dibagi jumlah data dikali dengan ini tadi sebelah sini ini nilai mutlak Y dikurangi Y prediksi dibagi Y, ini hasilnya 45,1033 bla 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 yang menghasilkan 82,01%. Artinya model regresi linear ini memiliki tingkat kesalahan prediksi rata-rata sekitar 82,01% dari nilai sebenarnya. Nilai ini termasuk cukup besar, menandakan model masih perlu diperbaiki, misalnya menambah data atau menyesuaikan variabel independen. Terus yang terakhir, root mean squared error, RMSE, bermakna RMSE adalah akar dari MSE sehingga hasilnya kembali ke satuan yang sama dengan Y, bukan kuadrat, memudahkan interpretasi besarnya rata-rata kesalahan model. Ini rumusnya berarti akar MSE, hasil MSE tadi ini kita akarkan yang menghasilkan 1,276. Artinya rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 1,276 unit dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai RMSE, semakin akurat prediksi model. Kesimpulan setelah saya melakukan analisis ini yaitu berdasarkan hasil analis berganda terhadap 55 data pertandingan Manchester United, dapat disimpulkan bahwa 3 variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, tembakan gawang, penguasaan bola, dan umpan sukses atau akurat, memiliki kontribusi terhadap hasil pertandingan meskipun tidak sepenuhnya menentukan kemenangan. Terus yang kedua, proses normalisasi diperlukan karena skala ketiga variabel ini sangat berbeda sehingga dapat mempengaruhi kestabilan dan interpretasi model regresi. Yang ketiga, hasil regresi tidak terlalu menunjukkan bahwa tembakan ke gawang cenderung memiliki pengaruh paling signifikan terhadap hasil pertandingan, diikuti oleh umpan sukses dan penguasaan bola. Yang keempat, penelitian ini memberikan gambaran bahwa statistik permainan dapat digunakan sebagai indikator performa tim, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam menilai hasil akhir pertandingan sepak bola yang kompleks dan dinamis. Jadi, analisis yang telah saya lakukan ini tidak dapat
dijadikan prediksi kemenangan sebuah tim atau sebuah pertandingan Manchester United. Karena hasil dari evaluasi ini yang sangat besar sekali dan juga perlu digarisbawahi bahwa sepak bola bukanlah hal yang dapat diprediksi dari data, karena sepak bola banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Contohnya yaitu kondisi pemain. Kita tidak tahu bahwa kondisi pemain di pertandingan saat ini dan pertandingan minggu depan apakah akan sama atau mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Terus strategi tim, terus lawan yang akan dihadapi, kita tidak tahu. Dan jadi model regresi linier yang telah saya lakukan ini tidak dapat menentukan kemenangan sebuah tim Manchester United ini secara mutlak atau 100%. Dengan demikian, model regresi ini dapat menjadi alat bantu, bukan menjadi sebuah prediksi secara kuantitatif, sekaligus menjadi motivasi bagi penggemar Manchester United untuk melihat potensi kemenangan dari sisi statistik yang terbatas. Prediksi tidak bisa sangat akurat karena permainan sepak bola memerlukan banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan suatu tim. Referensi yang saya gunakan yang pertama ini website FODMOB Manchester United, terus ini sebagai contohnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.